Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, syafaat yang diperoleh seorang muslim akan menjadi saksi amalan kebaikan baginya saat di hari kiamat kelak. Banyak orang yang beranggapan bahwasannya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan berziarah ke makam beliau. Padahal yang demikian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Beliau justru memberitahu mengenai amalan yang dapat mendatangkan syafaat di hari kiamat kelak. Lantas, amalan apa sajakah yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. 1. Tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta iktibar kepada Rasulullah SAW. Amalan yang pertama yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim. Nabi SAW pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau darinya." Hadis riwayat Bukhari. Namun hal yang harus diingat adalah semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah ataupun amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. 2. Salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Amalan selanjutnya yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100. Semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka solatkanlah bersama 100 atau 40 kaum muslimin lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah, tentunya melalui hamba pilihannya yakni Rasulullah SAW. 3. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan bersolawat kepada beliau. Dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. 4. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain bersolawat kepada Rasulullah, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya.' Sedangkan Al-Quran berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad.
Kedua amalan ini di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak. 5. Senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah SAW tidak menganggap sepele suatu amalan kebaikan. Bahkan orang yang berdoa setelah azan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dari keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. 6. Memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Maksud memperbanyak sujud ialah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Selain sujudnya sholat wajib dan sholat sunnah, ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah dan bersujud syukur termasuk dalam sujud yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku minta untuk dapat menemanimu di surga.' Kemudian beliau berkata, 'Atau selain itu?' Aku berkata, 'Itu saja.' Lalu SAW bersabda, 'Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.' Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah, ternyata orang yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke neraka bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali kepadanya, Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya, dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya." Hadis riwayat Muslim. 7. Membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Amalan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca, memahami dan mengamalkannya. Dari Abu Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya." 8. Tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaan dan wafat di sana. Amalan terakhir yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah adalah tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Hal ini telah dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya atau Madinah kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim." Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah, sebab Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, demikianlah mengenai amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah. Maka dari itu sebagai seorang muslim kita harus senantiasa mengamalkan amalan yang tadi. Selain agar mendapatkan pahala, syafaat tersebut juga bisa menjadi saksi amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.